Halo Taurus, semoga kamu lagi baik-baik saja ya hari ini. Oke, kita rinding buat minggu kedua bulan Juni 2026. Kita bahas energi umum kamu. Ambil yang positif aja dan lepaskan sisanya ya sayang ya. Kita lihat ya. Oke. Mhm. Oke. Kita bahas buat energi umum, untuk pekerjaan, untuk keuangan juga pastinya. Harus nanti ambil yang bermanfaat saja ya. Kalaupun nanti ada yang bacaanku yang kurang baik, menurut kamu ya lepasin aja. Oke? Kalau yang aku lihat sih minggu ini ya, ini ada kabar sih kayaknya. Mungkin komunikasi atau perasaan yang lebih sensitif dan mungkin juga ada kebutuhan untuk melihat segala sesuatu secara objektif ya. Kayak ada yang sedang menunggu kejelasan ya. Ayo, siapa nih? Mungkin menunggu jawaban atau berusaha menyeimbangkan antara apa yang dirasakan dengan apa yang masuk akal gitu. Mungkin menunggu hasil interview, lamaran kerja, atau kabar penting dari seseorang ya. Aku juga ada obrolan dan mungkin akhirnya bisa membuka fakta yang selama ini belum kamu ketahui. Entah ini dengan siapa, kayaknya orang yang lebih muda atau bahkan kalau orang yang lebih tua sih orang yang memang sudah pengalaman banget gitu ya. Di sini kayaknya kamu juga harus mengambil keputusan yang mungkin melibatkan perasaan dan logika ya. Entah itu apa. Atau malah kamu perlu menyadari bahwa sesuatu atau situasi itu tidak bisa terus dibiarkan menggantung gitu. Jadi minggu ini aku tuh mengajarkan bahwa kejujuran itu akan membawa kejelasan. Semakin objektif kamu melihat situasi itu makin mudah menemukan jalan keluarnya ya. Kalau untuk kerjaan, kayaknya ada sesuatu yang berakhir atau sudah mencapai titik jenuh ya. Bisa berupa proyek, cara kerja, lingkungan kerja, atau bahkan pola pikir yang selama ini tidak lagi efektif gitu. Namun setelah itu aku lihat ada energi bergerak maju dan mengambil kendali kembali gitu. Mungkin kamu bisa menyelesaikan proyek atau tugas yang sangat melelahkan ya, dan akhirnya tuh kamu bisa bernapas lega setelah itu semua selesai. Atau merasa burnout karena pekerjaan menumpuk selama beberapa waktu terakhir ini, dan bisa jadi juga kayak kamu memutuskan meninggalkan kebiasaan kerja yang enggak lagi produktif, atau malah ada perubahan posisi ya, perubahan tim atau perubahan tanggung jawab yang memaksa kamu beradaptasi dengan cepat ya. Mungkin buat kamu yang sempat mengalami kegagalan atau penolakan, mungkin justru muncul peluang baru yang lebih menjanjikan sih ini ya. Jadi apa yang berakhir minggu ini tuh belum tentu kerugian ya, bisa jadi itu tuh adalah ruang yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. So guys, untuk keuangan aku lihat di sini tuh ada kerjasama, bantuan atau pembicaraan mengenai uang ya. Namun ada juga energi kayak menunggu dan melihat situasi sebelum mengambil langkah berikutnya. Mungkin kamu bisa berdiskusi dengan dengan pasangan ya, atau mungkin dengan keluarga tentang pengeluaran rumah tangga kalian misalkan, atau ada teman rekan yang menawarkan kerjasama atau usaha di proyek sampingan mungkin. Kayak ada yang menunggu pembayaran sih ini sebagian dari kamu, menunggu transfer atau komisi atau hasil usaha yang belum cair gitu. Jadi nggak semua keputusan keuangan tuh harus diambil sekarang juga ya. Kadang tuh menunggu sebentar dan melihat gambaran yang lebih besar itu justru bisa menyelamatkan kamu dari keputusan yang kurang tepat. Gemini, sorry, Taurus ya. Taurus ya Allah, kok lupa Gemini sih. Oke, kita lihat aja buat yang single, yang pacaran dan yang sudah menikah. Ambil yang cocok saja ya. Oke, ada Seven of Pentacles.
Two of Cups, Five of Wands, Nine of Cups, Eight of Cups, dan ada Tail. Oke. Terus, aku lihat buat yang single ini, kayak ada energi menunggu ya, mengamati mungkin, atau kamu tuh mulai melihat hasil dari usaha atau proses yang sudah berjalan selama ini nih di percintaan yang single. Nah, bersama dengan itu mungkin ada peluang munculnya koneksi yang lebih hangat dengan seseorang. Mungkin sudah lama kenal ya sama seseorang, tapi baru sekarang mulai terasa ada chemistry gitu. Atau mungkin sering bertukar chat atau berinteraksi, hingga hubungan tuh terasa lebih dekat ya. Mungkin ada teman lama, teman kerja, atau kenalan yang mulai menunjukkan ketertarikan, dan kayak mulai berpikir, apa ya kalau aku tuh kasih kesempatan orang ini gitu ya. Jadi nggak semua hubungan datang secara instan ya guys. Mungkin ada yang tumbuh perlahan, dan justru itu yang sering memiliki fondasi yang kuat gitu ya. Buat yang pacaran, aku ngelihat ada hubungan yang sedang berjalan menunjukkan adanya perbedaan pendapat ya di sini, ego atau gesekan kecil. Namun di balik itu masih ada rasa sayang dan keinginan untuk mempertahankan hubungan kayaknya. Mungkin ada ini sih, kalian berdebat ya karena masalah waktu, perhatian atau kesalahpahaman kecil misalkan. Dan mungkin salah satu tuh pengen sesuatu, sementara yang lain tuh punya cadangan, punya pandangan tuh berbeda. Mungkin ngambek ya karena chat tuh kurang intens, atau rencana bersama tuh enggak lagi terlaksana ya. Atau setelah ribut akhirnya tuh sadar bahwa sebenarnya tuh masih saling membutuhkan gitu loh. Jadi nggak semua konflik adalah tanda hubungan buruk ya. Terus kadang perbedaan tuh justru mengajarkan bagaimana cara memahami pasangan dengan lebih baik gitu. Kalau yang udah nikah, aku lihat ada energi kayak menjauh gitu sih ini ya. Menarik diri, kayak sesuatu yang sudah lama menguras perasaan gitu. Mungkin salah satu pasangan itu memilih diem dan fokus pada aktivitasnya sendiri, bisa kamu atau dia. Mungkin juga merasa hubungan tuh kayak berjalan seperti rutinitas ya, mungkin bangun kerja pulang gitu, tidur lalu berulang lagi gitu ya. Aku juga ada kelelahan emosional di sini karena mungkin masalah yang sama tuh terus muncul ya, ada pola berulang nih kayaknya. Atau mulai mengurangi energi untuk memperdebatkan sesuatu dan memilih membiarkannya tuh berlalu gitu ya. Kadang hubungan tuh tidak sedang hancur ya, hanya mungkin sedang berada di fase capek. Jadi yang perlu dicari itu bukan siapa yang salah, tapi bagaimana menghidupkan kembali koneksi yang mulai terasa hambar tersebut, oke? Okay? Jadi berikan ruang untuk beristirahat, tetapi jangan sampai jarak emosional tuh dibiarkan terlalu lama ya. Hal kecil kayak seperti ngobrol santai ya, makan bareng, atau saling mendengarkan itu bisa menjadi awal perubahan yang baik nih buat kamu Taurus ya, yang sudah nikah. Oke guys, ini general reading, jadi ambil yang resonate aja dan tinggalkan yang tidak, oke? Semoga minggu ini membawa kejelasan, kedekatan, dan pemahaman yang lebih baik dalam hubungan kalian ya. So, terima kasih banyak udah nemenin sampai akhir. Salam satu, salam rahayu buat semuanya.